Kita sama-sama 3D. Cuma kirimkan budak. Mana mungkin menang? Kayaknya makhluk ini tak pintar. Memang masih hidup. Untung Sari sudah temukan. Kalau tidak, mungkin sudah terbunuh semua. Bos, mimpi mereka aneh. Oh, ada apa? Mereka hidup normal di mimpi. Beribadah ke Bayu. Tapi desa Sungai Besar tak punya altar itu. Beribadah, tak ada altar di dunia nyata. Jadi, pikiran mereka terpengaruh sesuatu? Bos, aneh. Aku tak bisa buat altar itu. Sepertinya ada kekuatan yang lebih tinggi. Menghalangi simulasi. Bisa halangi tingkat A? Apa sebenarnya itu? Apa makhluk sungai besar tingkat S? Tidak, makhluk sungai besar tingkat A. Aku yakin yang menghalangiku bukan makhluk ini, tapi kekuatan yang lebih tinggi. Apa yang kau lihat? Coba tunjukkan padaku. Hilangkan. Bayu Rahaja, Bayu Rahaja. Begini jadinya. Aku sudah cek, ini bukan kerja makhluk itu, tapi kekuatan yang lebih tinggi. Kalau tidak, aku pasti bisa buat. Fajar, usir makhluk itu. Sari, antar aku ke sana. Ini tempatnya. Memang tak ada apa-apa. Apa sebenarnya yang memengaruhi penduduk? Ada apa? Itu suara putri air. Dia diserang. Fajar, ada apa? Bos, makhluk itu aneh. Aku baru usir dia. Putri air bantu. Makhluk malah langsung menelan putri air. Apa? Bisa makan makhluk kegelapan? Jangan bercanda. Putri air aman. Fajar, ada rahasia dari makhluk ini? Apa sama dengan gunung rahasia? Juga menyembunyikan rahasia? Bos, aku belum bisa masuk mimpi. Belum ketemu. Enggak apa. Samakan putri air dulu. Kamu cari kesempatan masuk mimpi dan habisi dia. Aku sudah lama tunggu. Jadi boneka Maria saja. Tidur, anak bayi. Aku datang. Jangan pura-pura. Sikapmu kasar. Emosi karena malu. Kayaknya tak bisa bicara. Kalau begitu, kau tak berguna. Kata Fajar. Bagus, Fajar berhasil. Dia kurang hebat di luar. Saat masuk mimpi, dia menjadi musuh paling sulit ditangani. Bos, entitas ini tak bisa komunikasi. Aku langsung habisi saja. Tak apa, tak perlu buru-buru. Tak mungkin selalu dapat hasil. Bos, kristal ini buat siapa? Belum usah, Putri Air dan Sari sudah terlihat. Sekarang naik level tak bagus. Tunggu saat penting, aku akan pilih. Sari, bawa aku pergi. Biarkan balai pengurus urus sisanya. Kabut hilang. Makhluk sudah diatasi. Mana mungkin? Baru sebentar, sudah berhasil. Iya, dulu ada pengendali tingkat A, malah terseret. Kalau tidak, desa Sungai Besar pasti sudah beres. Dia sudah keluar. Jangan bahas lagi. Siapkan sambutan Pak Arif.
Masalah desa Sungai Besar sudah beres. Semua orang di dalam masih hidup. Tapi kuusulkan sekat sementara dan awasi semua orang. Benar, pikiran mereka terkontaminasi. Sepertinya, aku juga tak tahu. Pokoknya awasi saja. Baik, aku atur saja. Lalu lapor kepala utama. Bu Yuni, bagaimana keadaanmu? Ada yang aneh? Kami baik-baik saja. Tadi kami hanya dibatasi gerak oleh makhluk itu. Kami tidak terkontaminasi. Tenang saja. Setelah kembali, kami akan langsung tes mental. Oh ya? Baguslah. Kalian pulang dulu ke tempat perlindungan dan istirahat. Ternyata ada masalah. Terlalu lama terinfeksi. Mana mungkin tidak ada masalah? Pak Surya, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja. Yang sehat itu masalahnya. Beberapa infeksi mental tak terlihat. Yang Agung, Bayu Raharja, kami akan mengikuti langkahmu, menghasutkan seluruh umat manusia, bahkan nyawa kami. Tempat tinggal dari balai pengurus bagus juga. Semewah ini sungguh terlarang. Di kehidupan lalu, aku cuma budak, tak pernah berani bermimpi sebesar ini. Bos, memang aneh. Di wilayah makhluk tingkat A ada kekuatan yang lebih tinggi, tapi makhluk itu malah tidak pergi. Ini sudah sangat mencurigakan. Aku tahu, kurasa makhluk itu ada di sana, seperti di tempat perlindungan angin barat. Bos, maksudmu ada yang mengendalikan makhluk itu dan membiarkannya tinggal di desa Sungai Besar? Benar, ini satu-satunya penjelasan. Tapi ini malah makin menarik. Ini pasti ulah persekutuan gelap, dan ini juga umpan. Mereka ingin menghancurkan kekuatan tempat pelindungan baja. Tujuannya pasti tempat pelindungan baja. Jangan-jangan ini rencana pemusnahan manusia. Kedengarannya menarik. Yuni, kondisi mentalmu stabil. Meskipun misi ini berbahaya. Sudah kubilang, tentu saja takkan apa-apa. Balai pengurus memerintahkan, kamu dan tim bisa istirahat dulu. Kalian istirahatlah baik-baik. Tidak perlu, kami tak ada kerugian. Kondisi kami semua baik. Kami bisa lanjutkan misi, tak perlu istirahat. Oh, begitu. Baik, akan saya lapor ke atasan. Jika atasan setuju, kalian bisa lanjutkan misi. Dr. Yuni, mohon bantuannya. Laporkan kondisi kami dengan jujur. Balai pengurus pasti setuju kami lanjutkan misi. Baik. Kepala Utama Dimas, hasil pemeriksaan saya memang normal. Tapi, Yuni... Aku paham. Biarkan mereka lanjutkan misi, tapi pisahkan mereka. Awasi mereka terus. Jaga agar tak ada masalah. Baik. Yuni pasti ada masalah. Tapi Arif aman. Misi ini adalah tes. Sepertinya ada masalah besar di tempat perlindungan. Mungkin aku harus andalkan kekuatan pemuda ini. Arif, kamu cuma bisa kendalikan makhluk. Tubuhmu sangat rapuh. Sebelum panggil makhluk, membunuhmu gampang. Aduh, sakit. Kok semalaman malah ke kamar orang dan tusuk-tusuk? Mau bunuh aku? Kau pikir aku mudah dihajar? Kau pikir dalam kondisi begini kau bisa kabur? Kondisi begini? Apa maksudmu? Hehe, aku akui kau manusia hebat, tapi aku juga tingkat A. Kau malah lupa diri masuk mimpi. Kau pikir bisa keluar hidup-hidup? Mimpi? Mana mungkin? Kapan aku tertidur? Hehe, orang mati nggak perlu tahu banyak. Tunggu dulu. Kau kan makhluk kegelapan cerdas. Di desa Sungai Besar, pasti kau sudah rasakan sesuatu. Kau lebih baik bergabung dengan kami. Kami bantu kau jadi tingkat S. Rasakan kekuatan itu, pasti kau paham. Itu sumber segalanya. Bergabunglah, bunuh Arif. Aku bantu kau jadi tingkat S. Kau mau aku khianati Tuan? Ini bukan khianat, ini pilihan bijak. Tak boleh hina Tuan. Kau harus mati hari ini.
Mau jadi tingkat S, Tuan pasti bantu aku naik. Pelanggar, mati saja. Ya, makhluk ini gila. Kok setia banget sama manusia? Kalau tak sepakat, jangan salahkan aku kejam. Meski kau cerdas, mau bunuh aku, jangan mimpi. Kau muncul juga. Sia, kenapa tak bisa lukai kau? Kau takut. Itu bau takut. Manis sekali. Boleh ku bilang, di mimpi aku abadi. Makin takut, makin bagus. Hehehe. Tuan, suruh Fajar bunuh dia. Apa tak baik? Dia anggota persekutuan gelap, juga pengendali tingkat A. Pasti tahu banyak rahasia. Dia takkan bicara. Persis Hendra. Semakin tinggi jabatan, semakin diam. Mau info? Kita cari sendiri. Iya, kami akan berusaha kumpulkan info. Asal di tempat perlindungan baja, takkan bisa lolos dari Kayaknya mau berakhir. Rama sedang melawan. Bagus. Lagi-lagi kristal tingkat A. Dengan begini, semua bisa segera naik tingkat. Bos, dia tak cakap. Bahkan mau merekrutku. Aku coba tanya, tapi dia tak mau bicara. Tak apa, bukan salahmu. Dari awal aku sudah prediksi ini. Maria, bisa buat boneka dari Maya? Tentu bisa. Maria jago kerajinan. Bagus, buat jadi boneka. Kendalikan di tempat perlindungan. Lihat apakah dapat info. Siap. Ini kemampuan kendali boneka. Memang layak makhluk kegelapan. Kemampuannya memang aneh. Tuan, aku sudah kendalikan dia. Ada benang roh. Bisa kendalikan boneka sampai 10 kilometer. Bagus. Kau kendalikan Rama sementara. Tak usah urus hal lain. Keputusanku sama dengan Tuan. Soal desa Sungai Besar, pasti semua sudah tahu. Makhluk tingkat A itu nyaris putus sumber pangan kita. Soal ini, kita harus berterima kasih kepada Arif Santoso. Sudah jadi pengurus, pasti harus bantu tempat perlindungan. Dunia ini penuh makhluk. Agar manusia tetap bertahan, kita butuh pengendali seperti Arif. Soal desa Sungai Besar, Arif berjasa besar sebagai kapten tim penyapu. Rizal, menurut info saya, dia wakil kepala. Orangnya pendiam, kurang suka menonjol. Ada apa ini? Kapten tim penyapu sudah baik, tak perlu diganti. Arif punya kemampuan khusus, tak cocok di posisi itu. Lebih baik dia tetap di sini. Baik, awalnya kupikir Arif hebat, bisa buka wilayah aman. Karena kepala utama bilang, kita ikuti kepala utama. Menarik. Rizal memang targetkan saya, juga ingin merusak otoritas Dimas. Aku ikuti aturan kepala utama. Bagus, aku akan atur posisi terbaik untukmu. Semoga kita bisa bekerja sama harmonis. Sudah datang? Arif, silakan masuk. Ya, ada hal penting ingin ku bahas. Kepala utama, bilang saja langsung. Baik, langsung. Kau sepertinya bisa, tanpa ketahuan orang, mengintip rahasia. Surya bilang, benar begitu. Benar.
Masih ingat, orang yang keluar dari desa Sungai Besar. Aku mau kau awasi mereka. Hanya kau yang bisa lakukan diam-diam. Astaga, Arif ada di rumah. Dia suruh aku ke sini. Aneh sekali. Malah suruh makhluk kegelapan. Dia juga nggak keberatan. Apa sih kemampuan ini? Pak Arif, kenapa aku diundang malam-malam ini? Ada apa? Soal tugas kepala utama, Yuni memang bermasalah. Kau laporkan saja. Baru 2 hari, sudah bisa konfirmasi. Kenapa nggak langsung ke kepala utama? Malas aku pergi. 2 hari ini, Yuni berdoa ke Bayu 9 kali. Dan janji saat tugas berikutnya akan kurban 1 desa di sekitar... Apa? Kurban 1 desa? Dia bilang begitu, lapor saja apa adanya. Lihat saja tugasnya, kita tahu targetnya. Kali ini aku nggak ikut, aku terluka saat tugas Walu, perlu istirahat. Oh, baik, akan aku laporkan. Bilang kau terluka. Dia malas kerja, tapi kemampuannya mengerikan. 2 hari sudah dapat hasil, seolah itu bukan kemampuan makhluk kegelapan, tapi kemampuan Tuhan. Kepala utama. Yuni memang bermasalah. Malah mau kurban 1 desa. Dia gila. Apa dia sudah diserang makhluk kegelap? Kepala utama, kita sekarang harus bagaimana? Biar dia lanjut. Kita siapkan dulu. Aku perlu konfirmasi. Baik. Arif sungguh beri kejutan. Ini hadiah besar. Jika tak tahu, tempat perlindungan baja bisa jadi terkikis perlahan. Inilah tempat Yuni terima misi. Meskipun bilang takkan datang, tapi soal desa Sungai Besar ini, mana mungkin aku tidak datang. Tuan, saya perhatikan kemampuan Yuni sepertinya berhubungan dengan api. Api? Menarik. Kalau begitu, masalah kali ini serahkan pada Putri Air. Dia pas. Baik. Sistem sepatkan Putri Air. Selamat pemilik sistem. Setan kegelapan B Putri Air ditingkatkan. Selamat pemilik sistem. Makhluk kegelapan B Putri Air ditingkatkan. Berhasil naik ke tingkat A. Kemampuan kendali air. Pembawa dendam. Distorsi ingatan. Kutukan air. Kemampuan kendali air. Pembawa dendam. Distorsi ingatan. Benar saja, setelah naik ke tingkat A kemampuannya bertambah. Kutukan air ini artinya kutukannya diperkuat melalui sumber air. Sepertinya, di film juga sepertinya begitu. Terima kasih Tuan atas kekuatanmu. Menurut alur filmnya, mereka belum kuasai kekuatan penuh. Sekarang mereka belum sempurna. Artinya, wujud sempurna mereka minimal tingkat S. Bos, tadi kamu bilang pada Surya takkan turun tangan. Sekarang malah mau turun tangan pada Yuni. Apa alasannya? Situasi di tempat perlindungan ini agak rumit. Aku belum cukup kuat, harus waspada pada mereka. Bos, kalau bos khawatir, kita bisa saja habisi mereka semua. Kamu bercanda? Kalau mereka semua mati, tempat perlindungan bermasalah. Bukankah aku yang harus selesaikan semuanya? Lagi pula kalau mereka mati, aku main sama siapa? Fajar, kamu terlalu banyak omong. Tuan punya keputusan sendiri. Baiklah, baiklah. Baik, mulai bekerja. Putri Air, siarkan kekuatanmu. Tutupi desa ini, jangan ketahuan. Baik. Tuan, ada makhluk tingkat B di desa. Tim Yuni juga mendekat. Bagus. Lanjut pantau. Tunggu saatnya. Kapten Yuni, arah desa Sungai Barat berkabut. Ada yang aneh, iklim sini seharusnya tak bisa berkabut. Benar, ayo kita berhenti dulu cek. Langsung masuk saja, cuma tingkat B, apa masalahnya? Memang aneh. Normalnya, Kapten Yuni akan berhenti cek. Sekarang malah langsung masuk. Apa dia benar bermasalah?
Di mana warganya? Tak tahu. Laporannya normal. Makhluk sedang tidur. Apa tiba-tiba bangun? Berhenti. Cari warga dulu. Baik. Semua orang, ikuti aku. Jangan tersebar. Baik. Tak sangka Kapten Yuni benar bermasalah. Pengendali yang kacau biasa saja. Kita pakai kekuatan setan. Kapten Yuni, jangan salahkan kami. Ini perintah atasan. Di mana orangnya? Itu kerja makhluk ke-8. Apa salah penilaian? Yang ada di sini tingkat A. Sudah habisi semua, tapi semua sudah mati. Gimana aku kurban ke Bayu? Sial. Di sana! Berengse! Berani ambil mangsaku. Kau pasti mati. Ternyata ketahuan. Dulu Yuni tak seketajaman ini. Dia benar-benar akan diserap makhluk kegelapan. Langsung jadi makhluk kegelapan. Kepala utama, kita harus bagaimana? Sudah ketahuan. Jadi, siap bertarung. Yuni ke arah Dimas. Kayaknya mau serang. Bodoh sekali. Anomali jelas. Tak mundur, malah maju. Kukira dia bisa berguna sedikit. Pemimpin? Kita harus apa? Halangi dia. Pemimpin, kalau kita langsung serang, bisa bentrok sama Dimas. Kita mungkin tak sanggup. Dimas sangat kuat. Aku tahu. Yuni masih berguna. Pengendali tingkat A langka. Wajib berani. Baik! Ayo, serang! Tunggu. Lihat itu. Yuni, ada yang aneh. Sial, Yuni mana? Cuma genangan air kecil. Kenapa bisa jatuh ke dalam? Jangan-jangan makhluk desa Sungai Barat tingkat S? Pemimpin, jika tingkat S, kalau kita tetap di sini, kita bisa mati. Minja. Sia, ada apa ini? Kenapa langkah kegenangan bisa tenggelam? Ini kekuatan makhluk kegelapan. Reaksimu lambat, benar-benar pengendali tingkat A. Kamu pengurus baru tempat pelindungan baja. Saat rencana hancurkan desa Sungai Barat, kamu juga perhatikan tempat perlindungan. Aku tak paham maksudmu. Kamu sebenarnya mau apa? Tak mau apa-apa. Kok begitu reaksi saat dengar Bayu? Orang bodoh pun tahu ada yang aneh. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa tahu? Kamu sudah tahu kan? Bilang, Bayu itu apa sebenarnya? Jangan harap. Fajar, kamu tahu harus bagaimana kan? Hehehe. Tenang saja, bos. Dia pengendali. Lebih mudah dikalahkan dari makhluk. Kalian mau apa denganku? Tuan, Yuni adalah pengendali tingkat A. Dulu dia cuma bisa kendalikan 40% kekuatan makhluk. Tapi saat bertarung, kupelajari kendalinya paling sedikit 60%. Artinya kekuatannya naik. Dari Bayu yang disebutkan tadi. Benar. Ku bisa rasakan di dalamnya ada kekuatan kompleks yang mengerikan. Walau sedikit, tapi seperti benih. Baik, tunggu saja hasil Fajar. Ini bukannya rumahku dulu.
Yuni, sudah pulang. Kenapa diam saja? Cepat cuci tangan, makan. Semua makanan kesukaan aku. Cepat makan. Kalau dingin, gak enak. Salah. Ibuku sudah lama meninggal. Dibunuh makhluk. Kamu... Oh ya, ini mimpi. Kayaknya aku tertidur. Kenapa tiba-tiba nangis? Dasar. Masih ingat janji kamu dulu? Walau mati atau kalah kendali, jangan menyerah pada makhluk. Ingat. Jadi, katakanlah, apa masalah Bayu? Ibu, kok ibu tahu Bayu? Yuni, kamu bohong sama ibu. Kamu menyerah sama makhluk kegelapan. Enggak. Kasih tahu ibu, apa sebenarnya Bayu Raharja itu? Tak bisa aku bilang. Kalau tidak, kita berdua akan musnah. Yuni, lihat ibu. Kasih tahu ibu, Bayu itu apa? Di mana dia bisa kendalikan? Bayu bilang, asal dengar dia bisa bangkitkan ibu. Terus dia itu apa? Makhluk kegelapan atau manusia? Bayu adalah Tuhan di dunia ini. Gawat, kayaknya kena larangan. Jiwa Yuni mau hancur. Cepat kabur dari mimpi. Bayu Raharja. Apa itu sistem? Kok kacau begini? Kok diserang Bayu? Apa Bayu itu hukum alam? Hukum alam apaan? Pura-pura sakti. Tak tahu apa-apa. Kau dapat info dari Yuni? Belum juga, tapi hampir saja. Bos, aku sudah berusaha. Tak dapat info? Kau tahu bukan hukum alam? Aku tahu kok, itu pasti bukan hukum alam. Bisa jadi itu makhluk kegelapan, atau bisa juga manusia, tapi pasti bukan hukum alam. Aku juga tak rasa itu hukum alam. Kalian sepakat ya? Kalian tahu bukan hukum alam? Aku cuma tahu itu bukan hukum alam. Hukum alam tak mungkin menyerang manusia. Fajar, kau dapat apa dari Yuni? Kenapa dia tiba-tiba hilang? Dia cuma bilang Bayu janji bangkitkan mayat. Dia hilang karena mau kasih tahu kebenaran Bayu. Dia pasti dihancurkan Bayu itu. Nyaris lupa, Putri Air pergi ke desa dan habisi makhluk kegelapan itu. Jika Dimas sudah bertindak, langsung tinggalkan saja. Kau yang ngatasi kasus Yuni kan? Bukan aku, jangan asal ngomong. Kau mau apa? Sudah kubilang, bukan aku. Apa maksudmu? Awalnya kupikir, kalau kau yang bantu, sudah begitu berjuang, pasti dalam kemampuanku, beri hadiah sebesar mungkin. Tapi tak tahu kasih apa, makanya mau bahas. Aku mau kristal kegelapan. Pak Leo memang murah hati. Aku cuma bilang dia langsung, bawa semua stok kalian. Tapi ini juga tukar-menukar. Aku sudah kasih tahu soal Rizal. Ini info yang tak bisa dibeli. Memang layak tempat pelindungan besar. Stoknya banyak. Bos, coba tingkatkan kami ke tingkat S. Sangat ingin maju? Tenang saja, nanti pasti dapat. Saat diperlukan, pasti kubantu. Tapi bisa tingkatkan Sari ke tingkat A.
Maria ke tingkat B. Sistem, tingkatkan mereka. Perhatikan, sembunyikan aura, jangan ketahuan orang luar. Baik, Tuan. Hehe. Selamat pemilik sistem. Sari tingkat B berhasil naik ke tingkat A. Kemampuan, kutukan rambut. Serangan mental, kutukan virus. Kendali rambut, kutukan lebih kuat. Serangan mental, kutukan virus. Selamat pemilik sistem. Maria tingkat C berhasil naik ke tingkat A. Kemampuan, kendali boneka. Pembunuhan tanpa suara. Cap kutukan dendam. Kendali boneka. Pembunuhan tanpa suara. Cap kutukan dendam. Kutukan virus. Apakah ini virus film cincin yang jadi nyata? Ini serangan kutukan yang jadi nyata. Memang dapat 2 kemampuan. Pembunuhan tanpa suara, jelas. Apa itu cap kutukan dendam? Tuan, aku bisa kasih cap di tubuh orang untuk melacak jejaknya. Kemampuan ini bagus. Setelah dicap, nggak bisa kabur lagi. Cap ini tersembunyi. Hehehe, tenang saja, Tuan. Meski makhluk yang lebih kuat, takkan sadar ini kutukan khusus. Bagus, cari kesempatan Cap Rizal. Dia juga anggota persekutuan gelap. Dia pernah muncul di desa Sungai Barat. Takutnya berniat jahat. Kekuatan saat ini cukup. Kristal kegelapan tersisa, cukup buat 1 jadi tingkat S. Tapi tak bisa naik sekarang, harus naik saat situasi kritis. Kepala utama tampaknya sangat menghargai dia. Dasar, kalau kamu bisa hajar tingkat A sendiri, kamu juga akan dihargai. Antara pengendali dan makhluk kegelapan, ada jurang kekuatan. Usia muda tapi sudah sehebat ini, masa depannya pasti cerah. Dia hebat juga. Paling tidak, dia sendirian di sini. Bayu itu paling mungkin terkait persekutuan gelap. Sudah menargetkan aku. Jangan salahkan aku kejang. Sistem menolongku tahan serangan Bayu. Tapi kenapa muncul gambar seperti itu? Ada kabar sedih untuk kalian. Kapten Yuni diserang makhluk kegelapan dan sudah meninggal. Hal ini tak terhindarkan, tapi perlu kutegaskan, tempat terlindungan tak aman. Di sini ada musuh yang tersembunyi. Dia mau apa? Terus langsung hajar Rizal. Kepala utama, jangan asal ngomong tanpa bukti. Bisa buat panik. Aku takkan asal ngomong. Aku tahu akibatnya. Kalau tak ada hal ini, takkan aku asal ngomong. Oh, jadi siapa musuhnya? Belum bisa dikonfirmasi, tapi ada petunjuk. Ternyata begitu. Sebar kabar buat tarik musuh keluar. Dimas tak terlalu nekat. Setelah kegelapan, tempat perlindungan harapan semua manusia. Jika ada yang mau rusak, itu berarti musuh semua orang. Betul! Siapa yang mau rusak, itu musuh semua orang. Harus tangkap yang merusak. Rasanya badai akan datang. Hari-hari tenang, tempat perlindungan baja hampir berakhir. Hehehe, bos, coba tebak, apa yang kutemukan di mimpi? Jangan bikin penasaran, cepat bilang. Baik. Berdasarkan data kami, sudah temukan banyak anggota persekutuan gelap. Ini semua anggota mereka. Semua juga pengendali. Kemarin aku masuk mimpi dia. Wanita ini Rina, mid-level persekutuan gelap. Aku tak usah godain, aku lihat dia. Pimpin pembantaian orang awam. Matilah kalian. Manusia harus dihapus semua. Dunia ini tak patut ada manusia. Semua harus milik alam. Lihat bos, aku tak godain dia. Dia di mimpi sudah tunjukkan tujuannya dan apa yang dia mau.
Orang-orang ini apa otak mereka rusak? Benar-benar mau musnahkan manusia? Aku cuma ngomong sembarangan. Di dunia apokaliptik ini, ada orang gila begini. Hehehe, Host, tebakanmu akurat. Coba tebak lagi. Siapa tahu makhluk kegelapan tak muncul tanpa sebab. Keberadaannya hubungan langsung dengan persekutuan gelap. Bos, kamu juga bisa jadi penjahat besar. Pikiranmu memang luar biasa. Bos, kamu lagi benar. Kalau benar begitu, habisi mereka semua, termasuk Bayu. Bos, orang-orang ini tak boleh ada yang lolos. Harus habisi semua. Berani mereka incar kamu. Mereka sudah cari mati. Fajar, jangan asal. Rizal saja sudah sulit. Bayu yang identitasnya belum jelas. Rapat hari ini bermasalah. Dimas mulai menentangku. Dia kira aku mau rusak tempat perlindungan. Mana mungkin? Gimana dia bisa tahu tujuan kita? Ada yang salah. Dimas gak mungkin tiba-tiba tahu. Pasti ada yang lain yang ikut campur. Pasti itu Arif. Dia pernah rusak rencana tempat perlindungan angin barat. Aku juga pikir dia. Orang ini aneh. Baru datang, langsung tahu keberadaan kita. Kemampuannya mirip Tuan Bayu. Tak peduli dia tahu bagaimana, dia sangat berbahaya. Harus dihancurkan sebelum tumbuh. Arif memang masalah besar. Tapi masalah terbesar adalah serangan tempat perlindungan baja. Siapkan perang penuh. Beritahu Tuan Bayu. Siapkan pasukan. Hancurkan sini. Sudah kubilang. Kenapa repot-repot bersembunyi? Sekalian habisi semua saja. Anggotanya juga terbatas, belum bisa sampai tahap itu. Tapi karena ketahuan, kita harus berjuang. Benar, habisi mereka. Bunuh semua manusia. Bagus. Setelah Sari naik level dengan kekuatan Putri Air, bisa siarkan langsung. Orang gila ini memang sakit. Malah mau musnahkan manusia. Bayu memang ada hubungannya. Kayaknya dia pemimpin persekutuan gelap. Bos, lapor Maria. Temukan 593 anggota persekutuan gelap biasa. Oh, begitu banyak. Maria bagaimana? Pengendali kuat tak disentuh. Yang lain jadi boneka. Hehehe. Bagus. Rizal jadi sendirian saat bertindak. Aku ingin lihat ekspresinya nanti. Biar kacau dulu. Kepala utama. Orang kami sudah lama menyelidiki, tapi tak ada hasil. Beberapa orang yang kami awasi sudah lenyap tanpa jejak. Kepala utama, kami sia-sia saja. Takkan dapat hasil apa-apa. Cuma buang-buang sumber daya. Sial, mana mereka semua? Kenapa bisa begini? Informasi Arif tak salah. Inspeksi mendadak, tak ada satupun yang mencurigakan. Aku agak curiga. Sebut saja, selain kami dan Rizal, sepertinya ada kekuatan lain yang mengganggu. Ada tangan di balik layar. Mana mungkin? Tapi kami dapat info dari Arif diam-diam, lalu serang mendadak. Mana mungkin Rizal tahu aksi hari ini, serap anggota kita. Serahkan dulu. Semua kembali. Kenapa buru-buru? Kemarin baru datang. Tak tahu ya, kita tak boleh ketemu asal. Pemimpin, gawat! Semua anggota kami hilang kontak. Apa? Pemimpin, ini benar. Semua anak buah kami lenyap. Sia, pasti Dimas. Apa dia sudah tahu? Tunggu saja menangkap. Mana mungkin. Pemimpin, tak bisa diam saja. Kita pasti yang berikutnya. Salah. Aku sering berurusan dengan Dimas. Ini bukan kerjanya. Tapi, siapa yang bisa lakukan ini? Dia, Arif.
Dia sangat mencurigakan. Rupanya aku meremehkannya. Benar, pasti dia. Arif ke tempat perlindungan baja. Semua jadi aneh. Pemimpin, bunuh dia. Beraninya lawan persekutuan gelap. Tentu saja bunuh. Prioritasnya lebih tinggi dari Dimas. Kumpulkan orang, siapkan aksi sekarang. Ada apa ini? Barusan tidur nyenyak. Mau dibawa kemana sih? Bos, Rizal tiba-tiba serang. Kamu masih tidur. Kami terpaksa bawa kamu dulu. Apa? Aku belum cari dia. Dia malah cari aku. Dia benar-benar tahu. Apa aku main terlalu seru sampai dia marah? Bos, kamu habisi anak buahnya sampai habis-habisan. Dia mana mungkin gak marah? Awalnya aku pikir Rizal bakal lawan Dimas dulu, biar aku bisa serang diam-diam. Kayaknya harus suruh sendiri. Rizal cukup pintar. Dia sadar kamu yang ganggu. Sari, cari tempat sepi. Siapkan menghabisi mereka. Bos, walau aku tak takut, tapi mereka terlalu banyak. Ada banyak pengendali tingkat A. Kayaknya sulit lindungi kamu. Tenang saja, aku punya rencana. Pemimpin, Arif belok ke gunung tanpa ekor. Dia tahu akan mati. Mencari kuburan sendiri. Arif bukan bodoh. Dia takkan berbuat begitu. Pasti ada tujuan. Semua waspada. Pemimpin, kau terlalu gugup. Dia cuma sendiri. Meski punya banyak makhluk, mana mungkin bisa lawan kita? Kau yakin sebelum mati, dia tak bawa kita mati bareng? Aku mengerti. Pemimpin, kami pasti waspada. Ya. Meski sudah tahu soal ini, tapi melihat sendiri, ada yang bisa kendalikan makhluk kegelapan, masih saja sulit dipercaya. Sudah datang? Ayo ngobrol dulu. Bisa ceritakan siapa Bayu Raharja? Iya, Bayu Raharja, pemimpin persekutuan gelap, pemimpin kami semua, yang memimpin kami menuju dewa dunia baru. Hah? Wah, cuma tanya saja. Buat apa susah payah dulu? Tanya Rizal saja cukup. Kau tampaknya tertarik dengan persekutuan gelap. Kenapa tak bergabung dengan kami? Sudahlah, kau bukan orang seperti itu. Tak usah kuucapkan. Anak buahku kau kendalikan. Mereka di mana? Sia, kau habisi semua orang kami dan kendalikan mayat mereka. Kalian mau basmi manusia kan? Aku cuma bantu saja. Bagus. Tak usah bicara lagi. Matilah. Tunggu dulu. Memang hebat juga. Pantas kau tak takut. Aku belum selesai tanya. Kenapa buru-buru? Berengsek, matilah. Tuan, mereka terlalu banyak. Tuan mundur dulu, biar kami urus. Benar, bos, kami takkan mati. Kau harus pergi dulu. Gak, kali ini aku yang harus selesaikan. Apa? Kalian semua masuk ke tubuhku. Kalau tidak, tak bisa kalahkan mereka. Bos, meski tak masalah, tapi kau tak kuat. Kau takkan kuat. Ngomong kosong. Mana mungkin aku tak kuat? Cepat. Ya sudah.
Dia lagi apa? Kenapa biarkan banyak makhluk kegelapan masuk ke tubuhnya? Dia mau bunuh diri? Ada yang aneh. Auranya terus naik. Tingkat E. Sudah. Tingkat E. Kenapa tubuhnya tak pecah? Kenapa dia bisa tahan kekuatan sebesar itu? Tak masuk akal. Kami cuma tarik satu makhluk ke-8. Sudah tak tahan. Kenapa dia? Semua orang, menyerah! Kenapa? Sekarang mau kabur? Mana mungkin? Tak pecah tubuh saja. Rasionalitasnya juga tak hilang. Bisa berbicara juga. Sudah kubilang, mana mungkin aku tak kuat? Aku kasih izin pergi. Tadi kan so hebat. Inilah persekutuan gelap di tempat perlindungan baja yang telah kumpulkan semua kekuatan. Arif, aku akui kau hebat. Tapi jangan kira persekutuan gelap mudah ditindas. Kami juga punya pengendali tingkat S. Itu nanti saja. Hari ini, kalian semua mati. Lawan dia. Dia cuma sendiri. Meski tingkat S, kita belum tentu kalah. Lawan. Bunuh dia. Tak ada yang bisa halangi persekutuan gelap lagi. Mati! Dia punya tubuh paling kuat di antara kita. Dibunuh dalam sekejap. Monster! Dia itu monster! Pengendali tingkat S biasa tak sekuat ini. Aku mati! Kita semua mati! Brengsek! Menunggu mati saja. Kalian mati lebih cepat. Semua orang, serang bersama aku. Tak cuma tetap sajar, tak mati meledak, malah kuasai semua kekuatan makhluk kegelapan. Dari orang biasa jadi tingkat S. Kenapa bisa begini? Coba tebak kenapa. Kamu. Dia bisa dengar pikiranku. Sial, dia benar manusia. Dia itu makhluk kegelapan. Peningkatan kutukan. Kutukan air, pembawa dendam. Gabungkan. Silakan pergi. Dasar. Serangan ini buat Bayu. Gak nyangka Rizal yang dapat. Ya sudah, anggap latihan. Bos, kamu benar hebat. Fajar, kalau tak bisa bicara. Tuan. Ini kota laut. Aku kembali. Ada apa ini? Habis Rizal, langsung balik. Ini memang kota laut, tapi kenapa? Tak masuk akal.
Aku ingat. Malam itu aku tabrak truk. Aku sudah mati. Bos, kamu kan masih hidup. Bukan itu maksudku. Jadi maksudnya apa? Ayo, pergi. Maksudmu, kamu habisi Rizal dan sekutunya? Cuma sekalian. Sekalian? Selain Rizal, ada banyak pengendali tingkat A. Bagaimanapun, kita berterima kasih padamu. Jika mereka tetap di sini, tak tahu apa yang akan terjadi. Kau mau... Kristal kegelapan. Selain itu, aku mau tanya sesuatu. Tentu saja boleh. Kau mau tanya apa? Bagaimana kau lihat dunia ini? Atau lebih tepatnya, bagaimana dunia ini terbentuk? Harusnya karena gravitasi awan gas tata surya runtuh dan materi terkumpul. Arif, jangan bercanda. Sebenarnya mau tanya apa? Aku serius. Kau tak tahu. Jadi kau tahu bagaimana makhluk kegelapan muncul? Aku tentu tak tahu. Dari ingatan Rizal ku tahu, dunia ini tak punya makhluk kegelapan. Mereka ciptaan persekutuan gelap. Lebih tepatnya, makhluk kegelapan diambil dari dunia lain. Kau bercanda kan? Tentu tidak. Kau tak tahu apa-apa. Segera kirim kristal kegelapan. Baik. Aku memang mati ditabrak truk. Bukan tubuhku yang lintas. Jadi dunia ini sebenarnya apa? Jangan-jangan seperti yang kupikir, tempat ini sebenarnya alam kegelapan. Meski Rizal sudah mati, tapi kita sudah musuhi persekutuan gelap. Bayu pasti akan cari kita. Harus siap dari sekarang. Sistem, buat ratusan makhluk kegelapan. Bos, kenapa tiba-tiba buat banyak makhluk kegelapan? Kalau bisa pinjam tenaga, maka jenisnya makin banyak, makin baik. Sebenarnya random, tentu saja harus banyak. Nanti pilih yang cocok. Sini pasti nggak berguna. Sudahlah, kembalikan saja. Sudahlah, kalian diam. Fajar, kamu hampir mati tenggelam di film. Perlu sampai begitu? Mana mungkin aku mati? Pergilah, biar aku istirahat. Paleo kali ini, serahkan semua kristal kegelapan. Harusnya cukup, kan? Persekutuan gelap mengancam. Bayu pasti tak akan lepasin aku. Ini semua sumber strategis. Sisanya harus pakai di tempat penting. Apa ini cuma ilusi? Atau memang begini? Semakin lihat, dunia ini kayak alam kegelapan. Arif, yang kamu bilang itu benar. Makhluk kegelapan buatan manusia. Aku nggak perlu bohong. Buat apa aku buat cerita begini? Tapi ini gak masuk akal. Kenapa mereka lakukan ini? Kalau paham pikiran gila, kita juga gila. Tuan, ini anggota persekutuan gelap yang kami sisihkan. Dia sudah menghubungi atasan. Bagus. Meski tak menghubungi, Bayu pasti datang. Tapi tak tahu kapan. Dengan mereka, palingan dapat info akurat. Bos, sekarang lawan Bayu, apa belum terlalu dini? Lawan dia takkan pernah dini. Sudah sampai tahap ini, datang awal atau akhir, sama saja. Penasaran rasanya tusuk tubuh tingkat S. Bagaimana rasanya? Set. Kayaknya harus temui sendiri. Ini datang kirim tantangan.
Bayu. Aku. Ada apa kesini? Kenapa? Mau berantem? Aku cuma pinjam tubuh ini, tak bisa keluarkan semua kekuatan. Sekarang tak cocok berantem. Memang sama seperti legenda, sepenuhnya kendalikan kekuatan makhluk kegelapan. Aku pun tak bisa. Tapi kau bisa dari dunia lain tarik makhluk kegelapan ke sini. Kau sudah tahu, makhluk kegelapan dari dunia lain bukan asli dunia ini. Aku datang bukan bicara soal ini. Aku butuh kekuatanmu. Kalau tak setuju, siap-siap ke gunung tanpa ekor. Kau tak mau berantem di sini, kan? Berani sekali. Berani cari ribut. Kira bisa kabur. Tubuh yang habis pakai dibuang. Dia benar-benar pergi. Sudah kubilang, kalau dia mau tinggal, aku bisa serahkan posisiku. Arif Santoso itu orang yang istimewa. Dia tak peduli hal semacam ini. Dia di sini. Tempat perlindungan akan jadi tak terkalahkan. Dulu, Arif Santoso memberitahuku hal yang mengubah pandanganku. Kalau itu benar, dunia seperti ini akan sangat mengerikan. Apa yang dia katakan? Sudahlah. Kalau dia berhasil kembali, semua orang akan tahu segalanya. Baiklah. Itu gunung tanpa ekor. Sari, hentikan. Sistem, tingkatkan mereka. Selamat pemilik sistem Syoko tingkat C ditingkatkan. Selamat pemilik sistem makhluk tingkat C Syoko berhasil naik ke tingkat B. Berhasil naik ke tingkat B. Selamat pemilik sistem kayu tingkat C ditingkatkan. Kayu makhluk berhasil naik ke tingkat B. Makhluk. Sistem, matikan notifikasi. Ternyata sulit naik ke tingkat S. Sistem, tingkatkan lagi. Fajar, Sari, Putri Air. Selamat pemilik sistem Fajar tingkat A ditingkatkan. Selamat pemilik sistem Fajar tingkat A berhasil naik ke tingkat S. Kemampuan masuk mimpi, sarang tidur, kabarian, kendali mimpi, wujud mimpi, dan pramuka kematian. Berhasil naik ke tingkat S. Kemampuan masuk mimpi, sarang tidur, kabarian, kendali mimpi, wujud mimpi, pramuka kematian. Selamat pemilik sistem Putri Air tingkat A ditingkatkan. Selamat pemilik sistem Putri Air tingkat A berhasil naik ke tingkat S. Reinkarnasi, formasi abadi. Kutukan air, reinkarnasi, kemampuan, kendali air, pembawa dendam, distorsi ingatan. Kutukan air, formasi abadi. Reinkarnasi dan formasi abadi. Berhasil naik ke tingkat S. Kemampuan, kendali air, pembawa dendam, distorsi ingatan. Kutukan air, reinkarnasi, formasi abadi. Selamat pemilik sistem Sari tingkat A ditingkatkan. Selamat pemilik sistem Sari tingkat A berhasil naik ke tingkat S. Kemampuan, kendali rambut, kutukan rambut, serangan mental, kutukan virus, kausalitas bersama, dan penulisan realitas. Berhasil naik ke tingkat S. Kemampuan, kutukan rambut, peningkatan serangan mental, kutukan virus, kausalitas bersama, penulisan realitas. Aduh, susah banget mengurus kalian. Sumber daya 2 tempat perlindungan habis begitu saja. Hehehe, tapi kami juga semua sudah naik level. Kalian ini naik ke tingkat S butuh banyak sekali. Sudahlah, lanjutkan. Ke gunung tanpa ekor. Datang. Tiga, makhluk tingkat E. Ratusan tingkat B, makhluk tingkat E. Gimana bisa dia? Katanya dia bisa kendalikan makhluk. Tanya nggak bisa kendalikan sebanyak ini. Nggak apa-apa, cuma 3 tingkat S. Kita ada 9 pengendali tingkat S. Apalagi ada Tuan Bayu. Jangan meremehkannya. Kalau tidak, kalian semua mati. Apa dia sehebat itu? Tapi dia cuma sendiri. Dia punya rahasia yang tak kutemukan. Kalau tidak, kenapa aku melepaskan perlindungan besar itu? Datang lebih awal untuk mengatasinya. Paham, Tuan Toyo. Kami akan hati-hati. Ternyata datang juga. Kukira cuma kirim anak buah tingkat S. Kelihatannya aku dihargai ya. Siapapun yang sadar, pasti akan menganggapmu serius kan? Ternyata kau manusia. Kukira kau makhluk yang melampaui batasan.
Kukira makhluk spesial sepertimu bisa sadar. Sata apa? Kau sungguh merasa kau manusia. Bukankah kita yang makhluknya? Lalu makhluk yang ada sekarang itu apa? Hanya entitas sadar khusus. Hanya saja lebih kuat. Makanya bisa membantai makhluk seperti kita. Mungkin. Tapi pendapatmu ini sungguh menyedihkan. Dunia ini atau makhluk kegelapan sejati tak seharusnya ada. Aku hanya membuat semuanya kembali normal. Hebat sekali kamu, bisa menentukan sendiri aturan dunia. Sepertinya kau tahu kebenarannya, tapi tetap tak mau terima ideku. Aku hanya mengikuti hukum alam. Semua yang lahir secara alami. Cukup, habisi mereka. Jangan menentangnya. Itu makhluk kegelapan penuh. Kalian takkan tahan. Kekuatan makhluk es penuh, bukan sepertinya melampaui tingkat es. Bagaimana dia bisa? Gimana? Gak apa-apa? Bos, orang itu aneh. Kekuatannya bisa menekan aku. Aku juga sulit pulih. Tuan, Fajar benar. Kekuatan Bayu menekan kami. Biar aku. Semua serap ke tubuhku. Bos, kekuatan penekan ini tak gampang dilawan. Bahkan dengan kekuatan tinggi, tetap sulit melawannya. Lakukan perintahku. Baik. Dasar dia gila ya. Suruh banyak makhluk kegelapan masuk ke tubuhnya. Dia tak meledak mati. Aura mengerikan. Melampaui tingkat es. Selain makhluk kegelapan, apa menurutmu yang lain bisa menahan kekuatan ini? Bukan urusanku. Sudah sampai tahap ini, cukup kita berantem saja. Memang aneh. Tak cuma membelakangi, kekuatannya juga jauh di atas tingkat es. Dia tak mungkin begitu sejak lahir. Dia juga punya sistem. Tak tahu apa sebabnya. Tapi aku benci kamu. Kalau tak bisa langsung, lihat saja. Apa kamu bisa tahan kutukan setan bumi? Dulu aku tak bisa melawannya. Tapi kini berbeda. Ubah realitas. Dengan kutukan, kamu pasti mati hari ini. Menarik, kekuatan baru memang sulit ditahan. Kau orang pertama yang paksa aku keluarkan kekuatan sejati. Peta negeri, memang ini barangnya. Sial, muridnya benar-benar muncul. Bukannya itu pusaka penguasa alam gelap? Sistemku adalah peta negeri.
kegelapan kacau. Sebelum gugur, penguasa menyimpan kami ke peta negeri. Tunggu saat tepat pulihkan ketertiban. Akhirnya kau datang. Peta negeri tak muncul. Kami tak berani bilang. Pergi sana. Tenanglah. Bagaimana dengan Bayu itu? Dia yang kacaukan alam kegelapan. Bukan dia, pendiri Sungai Gelap. Tapi keduanya gugur dalam pertempuran. Pendiri Sungai Gelap lebih cepat temukan penerus. Makanya alam kegelapan jadi begini. Aku paham. Aku putra terpilih. Destinasiku. Pantas aku benci dia. Mau habisi mereka semua karena peta negeri. Kami menyambut penguasa alam gelap. Mereka mengakui aku. Aku benar-benar merasa berbeda. Sepertinya aku bisa menyatu dengan dunia ini. Kekuatanku juga berubah. Bagus, mari kita coba lagi. Penerus Sungai Gelap. Memang seperti legenda, semua pengkhianat. Alam kegelapan, tempat jiwa, malah mau hancurkan ini, mau musnahkan manusia juga. Baru sadar sekarang, orang sepertimu bisa dapat peta negeri. Itu salah Tuhan. Kenapa bukan aku yang dapat? Harusnya ke kamu. Lihat di cermin, pantas nggak? Birengsek. Ternyata perbedaan tingkat kekuatan. Cuma bergantung kekuatan ibu penjaga jiwa, pasti tak bisa melawan pendiri Sungai Gelap. Kalau pakai kekuatan penguasa alam gelap, itu beda. Bisa tahan juga gak berguna. Cuma tingkat kekuatan yang sama. Kau pikir dengan kekuatan sama, kau bisa menang? Jangan lupa bagaimana penguasa alam gelap terdahulu mati. Pendiri Sungai Gelap belum mati? Jangan cuma lancang. Mana mungkin? Aku sudah duluan. Kenapa kekuatanmu lebih besar? Kau mau hancurkan alam kegelapan. Pendukungmu cuma sementara. Orangku satu hati denganku. Dengan dukungan mereka, wajar kekuatanku lebih besar darimu. Sekarang, serangan balik. Tunggu mati saja. Brengsek, kau mau apa? Pendiri Sungai Gelap abadi. Hancurkan warisannya, baru bisa tenangkan semuanya. Tenang saja, di dalam peta negeri.